Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, punya segalanya, harta dan kuasa, namun merasa hampa. Dikelilingi senyum yang adalah topeng, pujian yang terasa seperti racun. Jika kau harus berpura-pura jatuh, tergeletak tak berdaya dan dalam kondisi yang menjijikan, hanya untuk mencari satu hati yang tulus, apakah kau akan berani melakukannya? Beranikah kau mempertaruhkan segalanya demi sebuah kebenaran yang pahit? Namun sebelum kita mulai ke cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Semoga yang like dan subscribe channel ini dimudahkan urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Sekarang mari kita masuk ke ceritanya. Dara Yolanda adalah potret kesuksesan yang diimpikan banyak orang. Cantik, muda, dan memimpin Mendoos Group, sebuah kerajaan bisnis dengan omzet triliunan. Namun, di balik gemerlap kemewahan dan kekuasaan, hatinya justru menyimpan kehampaan. Senyum ramah yang ia terima setiap hari terasa seperti topeng. Pujian dan hormat yang mengalir hanyalah hasil dari kekayaan yang ia miliki, bukan dari siapa dirinya sebagai manusia. Kemunafikan itu, seperti benang kusut, mencekik jiwa Dara perlahan. Ia muak dengan orang-orang di sekitarnya yang hanya setia pada kursi kekuasaannya, bukan pada dirinya yang sejati. Satu malam, dalam kesendirian yang pekat di apartemennya yang megah, sebuah ide gila melintas. Dara ingin menguji. Menguji siapa yang benar-benar tulus dan siapa yang hanya ingin mengambil keuntungan. Rencananya ekstrim, bahkan sedikit kejam. Ia akan berpura-pura lumpuh. Sebuah skenario yang akan ia mainkan di kantor, di mata para eksekutif dan karyawan yang selama ini menjilatnya. Pagi harinya, kantor Mendoos Group seperti biasa sibuk dengan denting keyboard dan bisik-bisik antar karyawan. Dara tiba, dengan sorot mata yang sedikit berbeda dari biasanya, menyimpan sebuah rahasia besar. Ia berjalan menuju ruangannya, melewati karpet mewah dan deretan meja kerja. Dengan napas yang diatur, Dara melangkah ke sudut sepi dekat pantry. Di sana, ia menyenggol sebuah ember berisi air pel dan seketika menjatuhkan dirinya. Suara debaman tubuhnya yang menghantam lantai seketika membekukan suasana. Aduh, erang Dara, dengan nada yang dibuat semiris mungkin. Seketika, perhatian seluruh karyawan tertuju padanya. Beberapa manajer senior dan asisten pribadinya yang selalu sigap, kini berdiri mematung. Dara sengaja membuat dirinya terlihat menjijikan. Pakaiannya sedikit basah oleh air kotor dari ember, rambutnya berantakan, dan ia telah menaburkan sedikit cairan yang berbau pesing di sekitar tubuhnya sebelum kejadian. Aroma tidak sedap itu segera menyebar, memenuhi area sekitar. Para manajer dan asistennya yang berpakaian rapi, menatapnya dengan tatapan jijik dan khawatir kemeja atau jas mereka akan kotor. Mereka saling melirik, berbisik, namun tak satu pun yang berani mendekat. Rasa takut kotor, rasa takut merusak penampilan, jauh lebih besar daripada rasa simpati atau keinginan untuk menolong bos mereka yang tergeletak tak berdaya. Mereka hanya menonton dari kejauhan, seperti penonton drama yang terkejut namun enggan terlibat. Detik-detik berlalu, terasa begitu lambat bagi Dara yang berbaring, mengamati setiap reaksi dengan tajam. Kecewa adalah kata yang terlalu ringan untuk menggambarkan perasaannya saat itu. Ia telah menduga reaksi ini, namun menyaksikannya secara langsung tetap terasa menyakitkan. Tiba-tiba, dari ujung koridor, terdengar suara langkah terburu-buru. Seorang office boy, dengan seragam biru mudanya, berlari mendekat. Namanya Wawan Wiratama. Wajahnya menunjukkan kekhawatiran yang tulus, tanpa sedikit pun keraguan atau rasa jijik. Ia menerobos kerumunan yang masih terdiam, langsung mendekati Dara.
Ibu Dara, ya Allah, Ibu tidak apa-apa, tanyanya, suaranya dipenuhi panik. Tanpa mempedulikan bau menyengat atau pakaian Dara yang kotor, Wawan langsung berlutut di sampingnya. Dengan sigap, ia menggendong tubuh Dara Yolanda yang tinggi semampai itu. Dara merasakan kehangatan dan kekuatan dari lengan Wawan. Sebuah sentuhan tulus yang sudah lama tidak ia rasakan. Wawan menopang tubuh Dara dengan hati-hati, seolah-olah Dara adalah harta paling berharga. Ia tidak peduli dengan status, tidak peduli dengan kotor, yang ia pedulikan hanyalah membantu seseorang yang sedang kesusahan. Wajah Wawan menunjukkan tekad kuat, melindungi bosnya tanpa sedikit pun celah. Tindakannya, begitu kontras dengan kemonotonan reaksi orang lain di ruangan itu, adalah percikan harapan yang baru saja Dara temukan. Wawan mengangkat Dara dengan hati-hati. Ia membawa Dara keluar dari kerumunan yang masih terkejut, menuju klinik kantor yang ada di lantai bawah. Langkahnya cepat namun mantap, seolah tak merasakan berat tubuh sang CEO. Para karyawan lain masih terpaku di tempat, menyaksikan pemandangan yang tak terduga itu. Bisik-bisik mulai terdengar, campur aduk antara rasa terkejut, penasaran, dan mungkin sedikit rasa malu karena tak ada yang bergerak lebih dulu. Di klinik, perawat segera mengambil alih. Wawan meletakkan Dara di ranjang periksa dengan lembut. Wajahnya masih memancarkan kekhawatiran mendalam. Dara pura-pura merintih kesakitan, sesekali matanya melirik ke arah Wawan. Ia bisa melihat ketulusan yang murni di sana, sesuatu yang langka di dunia penuh topeng yang ia jalani. Dokter perusahaan datang, memeriksa kondisi Dara dengan saksama. Dara memberikan isyarat halus kepada dokter, yang entah bagaimana berhasil dipahami, bahwa ia hanya berpura-pura. Dokter kemudian memberikan diagnosis awal tentang cedera tulang belakang yang memerlukan istirahat total dan perawatan intensif di rumah. Mendengar penjelasan dokter, Wawan tampak semakin cemas. Apakah ibu akan baik-baik saja, Dok? Apa yang harus kami lakukan? Tanyanya, matanya tak lepas dari Dara. Dara, dengan suara yang dibuat lemah, berkata, Aku ingin dirawat di rumah saja. Aku tidak betah di rumah sakit. Ia memandang Wawan. Dan, aku ingin kau, Wawan, yang merawatku. Permintaan Dara itu mengejutkan semua orang di ruangan, termasuk Wawan sendiri. Perawat dan dokter saling pandang. Bagaimana mungkin seorang office boy diminta menjadi perawat pribadi seorang CEO? Wawan tergagap. Saya, Bu? Tapi saya tidak punya pengalaman merawat orang, apalagi ibu. Dara memotongnya, justru itu. Aku butuh seseorang yang bisa aku percaya, Wawan. Seseorang yang tidak melihatku sebagai CEO, tapi sebagai Dara Yolanda yang sedang kesulitan. Dan kau sudah membuktikannya. Matanya menatap Wawan lurus, penuh keyakinan. Setelah beberapa saat terdiam, mempertimbangkan, Wawan mengangguk perlahan. Baik, Bu. Jika itu yang ibu inginkan, saya akan berusaha sebaik mungkin. Ada tekad baru dalam suaranya. Baginya, ini adalah tugas kemanusiaan, bukan sekadar perintah dari atasan. Beberapa hari kemudian, Dara sudah berada di rumahnya yang megah, dengan Wawan sebagai perawat pribadinya. Ia memanggil Wawan dengan nama Bapak Wawan, namun dibalas dengan Wawan yang memanggilnya Ibu Dara sambil senyum. Tugas-tugas Wawan bukan hanya membantu Dara bergerak, tapi juga menyiapkan makanan, membantu terapi ringan, dan memastikan semua kebutuhan Dara terpenuhi. Dengan sabar dan telaten, Wawan melakukan semuanya. Tidak ada keluhan, tidak ada wajah jijik, hanya pelayanan yang tulus. Ia bahkan menolak tawaran Dara untuk bonus gaji yang lebih besar dari yang sudah disepakati,
mengatakan bahwa ia hanya melakukan pekerjaannya dengan ikhlas. Saya tidak mencari uang lebih, Bu Dara. Saya hanya ingin memastikan ibu sembuh, katanya saat itu, membuat Dara semakin yakin dengan keputusannya. Kehadiran Wawan yang tulus rupanya menarik perhatian orang lain, terutama mereka yang ingin mengambil keuntungan dari situasi Dara. Salah satunya adalah Arka, kepala sumber daya manusia, seorang pria licik yang selalu mencari celah. Suatu sore, Arka datang mengunjungi Dara dengan dalih menjenguk, namun diam-diam ia mendekati Wawan di dapur. "Wawan, saya tahu kamu orang jujur," kata Arka dengan nada yang dibuat-buat ramah. "Tapi, ada hal yang perlu kamu tahu tentang Ibu Dara. Dia ini banyak rahasia." Arka kemudian mengeluarkan amplop tebal dari balik jasnya. "Ini, anggap saja sebagai tanda terima kasih. Kamu bisa membantuku untuk memberikan laporan tentang apa saja yang dilakukan Ibu Dara di sini. Siapa yang datang, apa yang dia bicarakan, bagaimana kondisinya sebenarnya." Senyum licik terukir di wajah Arka. "Angka ini bisa bertambah setiap minggunya, tergantung seberapa detail laporanmu." Wawan menatap amplop itu, lalu menatap mata Arka. Ekspresi wajahnya mengeras. "Maaf, Bapak Arka," kata Wawan tegas, tanpa sedikit pun keraguan. "Saya di sini untuk merawat Ibu Dara, bukan untuk menjadi mata-mata. Integritas saya tidak bisa dibeli dengan uang berapapun." Ia mendorong amplop itu kembali ke arah Arka. "Lebih baik Bapak Arka pulang saja. Ibu Dara perlu istirahat." Arka terkejut dengan penolakan itu. Ia tidak menyangka seorang office-bu akan menolak tawaran sebesar itu. Dengan wajah merah padam, Arka terpaksa menyimpan kembali amplopnya dan berpamitan. Dara, yang diam-diam mendengarkan percakapan itu dari kamarnya, tersenyum tipis. Ia tahu, rencananya telah membawanya pada penemuan yang sangat berharga. Wawan adalah permata yang selama ini ia cari. Arka terkejut dengan penolakan itu. Ia tidak menyangka seorang office-bu akan menolak tawaran sebesar itu. Dengan wajah merah padam, Arka terpaksa menyimpan kembali amplopnya dan berpamitan. Dara, yang diam-diam mendengarkan percakapan itu dari kamarnya, tersenyum tipis. Ia tahu, rencananya telah membawanya pada penemuan yang sangat berharga. Wawan adalah permata yang selama ini ia cari. Hari-hari berikutnya berlalu, dan Wawan terus menjalankan tugasnya dengan kesabaran luar biasa. Dara, meski berpura-pura lumpuh, tetap seorang pengamat yang tajam. Ia memperhatikan setiap gerak-gerik Wawan, setiap kata yang keluar dari bibirnya. Ia melihat bagaimana Wawan memperbaiki kabel yang terkelupas di dapur tanpa diminta, atau bagaimana ia sesekali melafalkan nama-nama Latin tanaman hias di taman, seolah tanpa sadar. Ada sesuatu yang tidak biasa dari pria ini, sesuatu yang jauh melampaui pekerjaan office-bu biasa. Cara bicaranya, meski sopan, kadang menunjukkan kedalaman pemikiran yang tak terduga. Rasa penasaran Dara semakin memuncak. Ia tahu Wawan bukan orang sembarangan. Suatu malam, setelah Wawan pamit ke kamar perawatannya di paviliun belakang, Dara diam-diam menghubungi salah satu orang kepercayaannya, seorang kepala departemen non-HRD yang sangat loyal kepadanya. "Aku butuh bantuanmu," bisik Dara melalui telepon, suaranya pelan dan berhati-hati. "Cari tahu semua hal tentang Wawan Wiratama. Riwayat pendidikannya, keluarga, pekerjaan sebelumnya. Semua." "Baik, Bu Dara," jawab suara di seberang, tidak bertanya lebih jauh. Kesetiaan orang ini sudah teruji. Beberapa hari kemudian, laporan itu sampai di tangan Dara, dikirimkan secara rahasia dalam bentuk surel transkripsi.
Jantung Dara berdebar kencang saat ia membuka berkas tersebut. Apa yang ia temukan benar-benar mengejutkan. Wawan Wiratama, office boy yang merawatnya, ternyata adalah lulusan ekonomi dari sebuah universitas bergengsi di London. Bukan hanya itu, ia juga mantan direktur sebuah perusahaan keluarga yang cukup besar, sebelum perusahaan itu bangkrut total karena sebuah kegagalan investasi besar-besaran. Ayah Wawan, pendiri perusahaan itu, meninggal tak lama setelah kebangkrutan tersebut, diduga karena tekanan dan kekecewaan. Dara menarik napas panjang. Wawan yang berpendidikan tinggi, dengan latar belakang keluarga pengusaha, kini memilih menjadi office boy. Ada apa ini? Mengapa ia menghukum diri seperti ini? Pada malam yang sama, saat Wawan sedang menyiapkan teh herbal untuk Dara, Dara memutuskan untuk berbicara empat mata dengannya. Wawan, panggil Dara pelan, matanya menatap tajam pada Wawan. Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan. Wawan meletakkan cangkir teh di meja samping ranjang Dara, lalu berdiri tegak. Ya, Bu Dara. Aku tahu siapa kamu sebenarnya, Wawan, kata Dara, langsung ke intinya. Ia melihat sekilas gura terkejut di wajah Wawan, namun segera terganti ekspresi tenang. Aku tahu kamu bukan hanya seorang office boy. Kamu lulusan London. Kamu mantan direktur. Wawan menghela napas, seolah beban berat baru saja terangkat dari pundaknya. Ia menunduk sebentar, lalu mengangkat kepalanya, menatap Dara dengan mata yang kini memancarkan kejujuran murni. Betul, Bu Dara, jawab Wawan, suaranya pelan namun mantap. Saya memang sengaja memilih jalan ini. Ini adalah cara saya menghukum diri atas kegagalan saya di masa lalu yang menyebabkan perusahaan keluarga bangkrut dan ayah saya meninggal. Ada nada penyesalan yang mendalam dalam suaranya. Tapi, ada hal lain yang ingin aku tanyakan. Lanjut Dara, suaranya sedikit bergetar. Bagaimana kau bisa begitu tulus merawatku? Padahal aku mungkin merepotkan, menjijikkan. Wawan tersenyum tipis. Sejujurnya, Bu Dara, katanya, saya tahu ibu tidak lumpuh. Saya tahu sejak hari pertama, saat ibu terpeleset di kantor. Dara terdiam, terkejut mendengar pengakuan itu. Jadi, selama ini Wawan tahu sandiwaranya? Bagaimana kau tahu? Tanya Dara, suaranya hampir tak terdengar. Saat ibu tergeletak, napas ibu terlalu teratur untuk orang yang baru saja mengalami kecelakaan fatal, jelas Wawan. Dan, maafkan saya, Bu, tapi tidak ada aroma pesing sama sekali pada waktu itu. Ibu hanya menyemprotkan sesuatu yang baunya mirip. Namun, semua itu tidak penting bagi saya. Wawan melangkah lebih dekat, menatap Dara dengan pandangan lurus. Yang saya lihat saat itu bukan CEO Mendos Group, Bu Dara. Yang saya lihat adalah seorang manusia yang sedang mencari pertolongan, yang mungkin sedang terluka di dalam, dan membutuhkan seseorang yang bisa ia percaya. Saya hanya ingin membantu. Tidak lebih, tidak kurang. Mendengar itu, mata Dara berkaca-kaca. Semua rencananya, semua keraguannya, semua ketakutannya sirna. Di hadapannya, ada seseorang yang melihatnya apa adanya, tanpa topeng kekuasaan atau harta. Seseorang yang mengenali kerapuhannya dan menerimanya dengan tulus. Ini adalah momen yang ia tunggu-tunggu. Ini adalah titik balik yang menentukan. Dara menatap Wawan, air mata mulai menetes di pipinya. Selama ini, ia merasa sendirian di tengah kemewahan dan kekuasaan. Kini, ada seseorang yang melihat hatinya, bukan jabatannya. Seseorang yang tetap di sisinya, meski tahu sandiwaranya.
Perasaan lega yang luar biasa membanjiri dirinya, sekaligus rasa malu yang menghujam. Namun, yang lebih dominan adalah sebuah keputusan, tekad yang bulat. Keesokan paginya, setelah seminggu berpura-pura lumpuh, Dara meminta Wawan membantunya bersiap. Bukan untuk di kursi roda, melainkan untuk kembali bekerja dengan pakaian terbaiknya. Wawan, tanpa banyak tanya, memenuhi permintaan itu dengan sigap. Ada senyum tipis di wajahnya, seolah ia mengerti bahwa drama panjang ini akan segera berakhir. Saat tiba di kantor Mendos Group, suasana terasa tegang. Berita, kesembuhan, Dara menyebar seperti api. Para karyawan berkumpul, berbisik-bisik, tidak percaya melihat CEO mereka berjalan masuk dengan tegap. Di ruang rapat utama, semua manajer senior, termasuk Arka, kepala HRD, sudah menunggu. Meja dipenuhi para jurnalis yang diundang khusus atas permintaan Dara. Dara melangkah masuk, diikuti Wawan yang tetap berdiri di belakangnya. Matanya menyapu ruangan, berhenti sejenak pada Arka yang tampak pucat pasi. "Selamat pagi," suara Dara terdengar jelas dan tegas, memecah keheningan. "Saya tahu banyak dari Anda yang terkejut melihat saya berdiri di sini hari ini." Ia menarik napas. "Selama seminggu ini, saya telah menjalani sebuah sandiwara. Saya berpura-pura lumpuh. Bukan untuk tujuan main-main, melainkan untuk mencari tahu siapa yang benar-benar setia dan siapa yang hanya menghormati kekuasaan saya." Para jurnalis mulai memotret dan menulis dengan cepat. Beberapa manajer saling pandang dengan gugup. "Dan dari sandiwara ini, saya menemukan kejutan besar," lanjut Dara, suaranya sedikit meninggi. "Saya menemukan bahwa sebagian besar dari Anda yang selalu mengaku loyal, justru menjauh dan merasa jijik. Namun, ada satu orang yang tetap tulus merawat saya, tanpa memandang status atau kondisi saya." Dara menoleh pada Wawan. Ia adalah Bapak Wawan Wiratama, Office Bu kita. Semua mata tertuju pada Wawan. Bisikan riuh rendah mulai terdengar. Tetapi, Dara mengangkat tangan, meminta perhatian. "Saya juga menemukan fakta lain. Bahwa Bapak Wawan Wiratama bukanlah Office Bu biasa. Beliau adalah lulusan ekonomi dari London, mantan direktur sebuah perusahaan besar yang memilih jalan ini karena sebuah alasan pribadi." Wawan menatap Dara, sedikit terkejut bahwa Dara mengungkapkan latar belakangnya secepat ini, namun ia tetap diam. Dan satu lagi, Dara melanjutkan, pandangannya kini tertuju tajam pada Arka. "Saya juga menemukan bahwa ada pihak yang mencoba memanfaatkan kondisi saya untuk keuntungan pribadi, bahkan mencoba menyuap Wawan untuk memata-matai saya. Bapak Arka, Anda tahu siapa yang saya maksud?" Arka tersentak, wajahnya semakin memucat. "Bu Dara, saya tidak mengerti." "Anda dipecat, Arka," potong Dara tanpa ampun. "Mulai detik ini, Anda bukan lagi bagian dari Mendos Group." Setelah pemberitahuan pemecatan Arka, Dara menyempatkan diri untuk berbicara secara privat dengan ibunya di rumah. Seperti yang sudah ia duga, ibunya sangat menentang hubungannya dengan Wawan. "Dara, kamu ini gila ya?" desis ibunya, wajahnya merah padam. "Menjaga citra keluarga itu penting. Apa kata orang nanti kalau kamu malah bersama seorang office bu? Apa tidak ada pria lain yang sepadan denganmu?" Dara mendengarkan ibunya dengan tenang, namun hatinya sudah bulat. "Ibu, Wawan bukan hanya office bu. Ibu tahu siapa dia sebenarnya. Tapi, tetap saja dia bukan dari kalangan kita." "Dara," sanggah ibunya keras. "Pikirkan baik-baik, jangan sampai kamu menyesal." Keesokan harinya, dalam sebuah konferensi pers yang lebih besar,
Dara kembali tampil. Kali ini, tidak hanya wartawan bisnis, melainkan juga infotainment memenuhi ruangan. Cibiran publik dan keraguan terhadap Dara sudah mulai menyebar di media sosial. Banyak yang menganggap Dara cari sensasi atau terlalu naif. Saya mengerti banyak dari Anda yang terkejut dengan pengumuman kemarin, kata Dara, suaranya pelan namun penuh emosi. Ia menatap Wawan yang berdiri di sampingnya. Saya tahu banyak yang meragukan pilihan saya. Mengapa seorang CEO seperti saya memilih seseorang yang secara status sosial jauh di bawah saya? Dara menarik napas dalam. Saya mencintai Wawan. Bukan karena hartanya, karena ia tidak punya harta. Bukan karena jabatannya, karena ia hanyalah seorang office boy. Saya mencintainya karena ketulusan hatinya, karena ia melihat saya sebagai manusia, bukan sebagai kekuasaan. Kemudian, di hadapan sorotan kamera dan tatapan ribuan mata, Dara berlutut. Wawan Wiratama. Dara menatap mata Wawan, air mata mengalir di pipinya. Maukah kamu menjadi suami saya? Suasana hening. Wawan terdiam sejenak, menatap Dara yang berlutut di depannya. Ada kejutan, namun juga keharuan yang mendalam di matanya. Ia tahu Dara melakukan ini untuk membuktikan perasaannya di hadapan semua orang, tanpa rasa takut. Wawan menghela napas, lalu tersenyum, senyum tulus yang selalu menenangkan hati Dara. Ia membungkuk, mengangkat Dara, lalu memegang tangannya. Saya menerima lamaranmu, Dara, kata Wawan, suaranya bergetar namun mantap. Saya mencintaimu, bukan karena Mendows Group, bukan karena kekayaanmu. Tapi karena kamu adalah Dara, seorang wanita yang tulus dan berani. Kita sejalan, kita memiliki prinsip yang sama. Allah pasti meridha kita. Tepuk tangan riuh membahana di seluruh ruangan. Dari cibiran dan keraguan, kini muncul decak kagum. Cinta mereka, yang lahir dari sebuah sandiwara, kini menjadi kenyataan yang tak terbantahkan. Sebuah kisah yang membuktikan bahwa ketulusan, pada akhirnya, akan selalu menemukan jalannya. Konferensi pers itu berakhir dengan euforia. Dara dan Wawan menjadi sorotan utama, tidak hanya di berita bisnis, tetapi juga di seluruh media hiburan. Meski demikian, perjalanan mereka menuju pelaminan tidak sepenuhnya mulus. Ibu Dara, meskipun sempat melihat gelombang dukungan publik, masih merasa berat hati. Ia sempat mendatangi Dara lagi, memohonnya untuk mempertimbangkan kembali. Dara, pikirkan lagi nak, kata ibunya, suaranya terdengar lelah. Apakah kamu yakin dengan keputusan ini? Ini bukan hanya tentang kamu dan Wawan, tapi juga tentang reputasi keluarga kita. Dara memeluk ibunya erat. Ibu, saya lebih dari yakin. Wawan membuat saya menjadi diri saya sendiri. Dia melihat saya apa adanya, bukan sebagai CEO atau pewaris Mendows Group. Bukankah kebahagiaan saya yang terpenting bagi ibu? Melihat keteguhan hati putrinya dan menyaksikan bagaimana Wawan memperlakukan Dara dengan penuh hormat dan cinta, perlahan hati sang ibu mulai melunak. Ia memang masih memiliki kekhawatiran, namun melihat kebahagiaan tulus di mata Dara, ia tahu tidak ada yang bisa mengubah keputusan putrinya. Persiapan pernikahan berlangsung sederhana namun penuh makna, sesuai keinginan Dara dan Wawan. Mereka ingin pernikahan mereka menjadi perayaan cinta dan ketulusan, bukan pameran kemewahan. Upacara pernikahan mereka diadakan di sebuah taman yang rindang, jauh dari sorotan kamera yang berlebihan, hanya dihadiri oleh keluarga dan kerabat terdekat. Dara tampil cantik dengan gaun putih yang sederhana namun elegan, sementara Wawan tampak gagah dalam setelan jas yang pas. Di mata mereka,
terpancar kebahagiaan murni yang melampaui segala perbedaan status. Ketika mengucapkan janji suci, suara mereka bergetar penuh haru, saling menatap dengan cinta yang mendalam. Setelah pernikahan, seperti yang sudah diduga, Dara menawarkan Wawan posisi penting di Mendoza Group. Ia ingin Wawan mendampinginya memimpin perusahaan, memanfaatkan kepintaran dan pengalamannya di bidang ekonomi. Namun, Wawan menolak tawaran tersebut dengan halus. "Dara, terima kasih atas kepercayaanmu," kata Wawan lembut, menggenggam tangan istrinya. "Tapi, aku punya jalan lain yang ingin aku tempuh. Pengalamanku dulu, tentang kegagalan bisnis keluargaku, telah mengajarkan banyak hal. Aku ingin menebusnya dengan caraku sendiri." Wawan kemudian mengungkapkan rencananya untuk mendirikan sebuah yayasan filantropi. Yayasan itu akan fokus membantu masyarakat kurang mampu, terutama dalam pendidikan dan pelatihan kewirausahaan, agar mereka bisa bangkit dan mandiri. Ia ingin menggunakan pengetahuannya untuk kebaikan yang lebih luas, sebuah tujuan yang sejalan dengan jiwanya. Dara, yang sangat memahami prinsip dan hati Wawan, mendukung penuh keputusannya. Ia bahkan ikut menyumbangkan sebagian hartanya untuk modal awal yayasan tersebut. Mereka berdua, dengan caranya masing-masing, terus berkarya dan memberi manfaat bagi sesama. Hidup mereka berdua harmonis dan penuh makna. Wawan dengan yayasannya, Dara dengan Mendoza Group yang kini dipimpinnya dengan lebih manusiawi. Kisah cinta mereka menjadi inspirasi banyak orang, membuktikan bahwa ketulusan hati, integritas, dan keberanian untuk mengikuti kata hati adalah nilai yang jauh lebih berharga daripada kekayaan atau status sosial. Mereka berdua telah menemukan kebahagiaan sejati, membuktikan bahwa cinta sejati tidak mengenal batas dan Allah selalu meridhoi jalan kebaikan.